Oke teman-teman, Bitcoin tampaknya masih belum aman meskipun sudah naik 11% selama seminggu. Saya rasa masih wait and see dan masih belum menembus 40 ribuan. Jadi mungkin beberapa hari ke depan masih sideways. Oke, nothing special, tapi apakah penurunan ini kita sudah masuk ke area crypto winter? Mari kita simak dari beberapa artikel yang mungkin bisa menguatkan kalian teman-teman. Jadi apakah crypto winter ini akan datang atau akan terjadi ya teman-teman ya? Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan ya. Nah, salah satunya adalah perbandingan pasar kripto dulu dan sekarang ya. Sekarang itu sejak 75 hari ya Bitcoin sudah hit all time high-nya di 68.990 dan saat ini sudah turun 52% dari rekor ATH yang kemarin. Dan belum ada tanda-tanda atau tanda-tanda reversal kembali ya teman-teman ya, karena memang secara weekly juga masih sideways. Oke. Dan perbandingan tahun Bitcoin untuk kripto sekarang dan kripto yang dulu menurut saya sudah jauh berbeda ya teman-teman ya, karena memang use case-nya sudah berbeda ya, hype-nya juga sudah berbeda ya, kondisi psikologis investor kripto juga berbeda, banyak bermunculan pada tahun-tahun 2020 hingga 2021 kemarin, sehingga ini agak merubah price action Bitcoin saya kira teman-teman. Apalagi dominasi wheels saat ini sudah mulai banyak dengan perkembangan investor konstitusional yang sudah mulai mengakumulasi Bitcoin teman-teman, seperti bank, perusahaan-perusahaan swasta di Amerika dan beberapa negara yang mengadopsi kripto. Jadi ini merubah semua spekulasi dan kebiasaan price action Bitcoin ya, halving 4 tahunan ya, seperti yang dulu teman-teman. Siklus kripto 4 tahun yang mistis. Ya, ada kepercayaan yang berkembang bahwa pasar kripto dalam beberapa tahun terakhir mengikuti pola kenaikan dan penurunan harga setiap 4 tahun akibat halving ya, teman. Ke event halving Bitcoin ya, teman-teman ya. Setelah penambangan setiap 210 blok, jadi akan terjadi halving Bitcoin. Namun siklus 4 tahunan ini sepertinya akan berbeda dengan siklus 4 tahunan yang sebelum-sebelumnya teman-teman, yang akibat efek berulang yang terjadi di pasar kripto ya teman-teman ya. Jadi kalau kita perjelas lagi ya, siklus bull atau bear 4 tahun Bitcoin disebabkan oleh penurunan tekanan jual setiap 4 tahun oleh pengurangan separuh Bitcoin atau kejadian Bitcoin halving teman-teman akibat penambangan kripto. Ini kan sebuah halving ya. Setelah itu diikuti dengan penurunan besar-besaran atau penjualan tekanan jual. Ini adalah sebuah tekanan jual setelah halving. Ini halving pertama, halving kedua, halving ketiga, dan sekarang halving keempat masih on process. Namun saya kira di sini ada banyak ketidakpastian investor kripto terhadap Bitcoin ya teman-teman, dan cryptocurrency, karena memang sekarang lagi dikocak investor retail teman-teman. Jadi apakah kita akan hit lagi di new ATH ya sekitar 100 ribuan teman-teman kalau kita lihat di sini teman-teman ya, mengikuti pola halving sebelumnya, atau memang agak lama, itu kita bisa perkirakan mungkin bisa terjadi sideways ini agak lama, atau halvingnya juga lebih lama 4,5 tahun, tidak seperti halving sebelumnya, itu juga bisa terjadi ya. Oke. Menurut Michael van de Poppy ya teman-teman ya, sejujurnya ini akan masuk akal karena perubahan ini akan merubah siklus halving sebelumnya yang 4 tahunan, karena perubahan dampak makroekonomi seperti efek COVID ya, seperti interesting terhadap investor ke cryptocurrency ya, dan kenaikan suku bunga The Fed ya selama 3 tahun terakhir ini belum dinaikkan dan baru tahun ini teman-teman. Jadi perubahan makroekonomi semuanya, konsep negara, konsep adopsi negara yang menggunakan cryptocurrency ya, Bitcoin seperti El Salvador tidak tergantungan ke The Fed sebagai pemilik uang terbesar di dunia. Ini akan merubah siklus halvingnya teman-teman ya. Jadi ini adalah halving 1, halving 2, halving 3, dan halving 4 masih on proses teman-teman. Sepertinya akan sedikit lebih lama ya teman-teman ya, mungkin di 2023. Yang sebenarnya itu top of the halving itu di 2022 ya. Jadi mungkin agak lama ya, mungkin sideways ini agak lama, tapi menurut saya nggak masalah karena memang saya menggunakan uang dingin dalam berinvestasi di altcoin atau cryptocurrency. Jadi kalau kalian baru nyemplung di kripto
jangan pastikan ingin cepat kaya ya. Kalau ingin cepat kaya itu menurut saya salah. Itu yang harus diperhatikan teman-teman. Faktor ekonomi makro yang memperburuk teman-teman, ini nomor 3. Memang banyak yang telah berubah sejak 2018. Tidak hanya cryptocurrency tapi juga seluruh ekonomi global atau makroekonomi yang saya sebutkan tadi. Federal Reserve diperkirakan akan menaikkan suku bunga untuk pertama kali sejak 3 tahun seperti yang saya bilang lagi. Ini yang mengakibatkan gejolak-gejolak ekonomi semakin besar ya, dan menyebabkan para investor beralih ke suku bunga yang tinggi seperti deposito dan obligasi yang ditawarkan oleh The Fed ya. Ini investor-investor yang besar ya teman-teman. Jadi ini yang istilahnya mengkocak investor retail di cryptocurrency, dan saya kira kesempatan mengkocak ini atau penurunan harga ini akan dimanfaatkan oleh pemain besar ya, crypto whales yang ingin masuk di harga bawah. Pada saat spekulan atau pada saat psikologis dari crypto retail itu terguncang, maka whales itu akan masuk ya. Tinggal kita mau ikuti alur apa enggak. Jadi pilihan ada di kalian teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah ternyata Putin mendukung rencana untuk melegalkan dan mengatur penambangan Bitcoin dan kripto. Setelah kemarin Bank Sentral Rusia mengelarang perdagangan kripto, si Putin langsung meng-counter attack istilahnya dengan laporan bahwa Presiden Vladimir Putin telah mendukung langkah yang mungkin membuat industri tersebut dilegalkan dan dibawa di peraturan pemerintah. Jadi seenggaknya mereka akan membuat regulasi baru yang memungkinkan cryptocurrency dan penambangan ini akan diterima di Rusia secara legal. Jadi mereka ingin mengakomodir ya, jadi ingin melegalkan teman-teman. Bloomberg melaporkan bahwa langkah itu bisa menjadi kabar baik bagi industri pertambangan kripto khususnya di Rusia. Mereka mengatakan Presiden telah mendukung sebuah usulan pemerintah Rusia untuk mengenakan pajak dan mengatur pertambangan dan menolak usulan Bank Sentral untuk melarangnya. Jadi istilahnya gini, Presiden ingin kamu bisa menambang di Rusia ya, menggunakan listrik di Rusia, tapi kamu wajib untuk membayar pajak ya terhadap Rusia. Jadi ada solusi win-win solution di sini teman-teman ya. Dan menurut saya ini adalah ide cemerlang ya, tetap menggunakan cryptocurrency. Yang terasa terganggu memang bank sentral ya, dan bank sentral itu tidak bergabung atau tidak satu kesatuan dengan pemerintah. Itu memang ada batasnya ya, mereka terpisah dengan pemerintah. Makanya Putin mendukung cryptocurrency teman-teman. Juru bicara si Putin ya menolak untuk mengatakan apa sikap Putin, tetapi menambahkan bahwa Presiden telah memerintahkan pemerintah dan bank sentral untuk mengatasi perbedaan mereka ya. Jadi si juru bicara masih berbicara aman ya. Pada yang penting pemerintah ingin menjembatani ya, pemerintah Rusia menjembatani hal tersebut untuk agar bank sentral menyetujui ya cryptocurrency, karena memang ada ketakutan bank sentral Rusia kalau misalnya kripto dilegalkan secara penuh tanpa regulasi ya teman-teman, karena memang investor akan pasti senang terhadap cryptocurrency ya, karena tidak ada batasnya, mereka bisa mengendalikan keuangan mereka sendiri dan volatilitasnya sangat tinggi teman-teman. Oke, sekarang kita ke trading view secara weekly teman-teman ya, karena memang saya investor jangka panjang, jadi saya ingin mengamati secara time frame yang lebih besar teman-teman. Di sini ada beberapa analisa ya, karena memang analisa teknikal itu tidak bisa semua orang itu satu prinsip satu pemikiran yang sama teman-teman. Di sini saya lihat ini adalah sebuah potensi ya, masih potensi, belum ada konfirmasi sepenuhnya untuk bullish divergent teman-teman ya, karena memang di sini candle mingguan yang saat ini tuh masih merah dan potensinya kita lihat semoga ada pembelian besar-besaran yang mengakibatkan candle ini akan berakhir untuk hijau besar teman-teman, sebagai konfirmasi dari hammer yang ada di sini ya. Sebenarnya hammer ini perlu dikonfirmasi untuk candle hijau yang besar di sini untuk bisa kenaikan kembali ya, seperti contoh di sini teman-teman. Oke, jadi intinya ada beberapa teori. Selanjutnya ada yang mengatakan kalau ini tuh bearish divergent. Ya, betul. Ini adalah bearish divergent. Di mana teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini lower, ini di sini ya higher high, dan sini adalah higher high. Itu akan membentuk formasi bearish divergent seperti yang di sini. Sini ya. Kalian bisa lihat sini. Ya, ini panduan yang menurut saya sangat mutlak ya untuk divergent, dan ini bisa dua. Di sini ada dua kemungkinan ya, antara regular divergent atau hidden bullish ya.
Ini bullish ini, tapi belum terkonfirmasi ya. Ini belum terkonfirmasi. Jadi kita masih beroptimis kalau misalnya minggu depan itu seenggaknya cryptocurrency atau Bitcoin sebagai leader itu akan naik, teman-teman. Jadi kita perbandingan data-data, tapi kita tidak menafikan wheels akan terus bergerak untuk melakukan tekanan jual, teman-teman ya. Oke. Oke, selanjutnya adalah gimana menghadapi winter crypto ini atau peluang bearish session kali ini, teman-teman. Ada 4 hal di CoinDesk yang akan saya ulas untuk kalian. Jadi apa sih 4 hal itu saat kita menghadapi crypto winter, teman-teman? Beli penurunan kripto dengan dollar cost averaging ya. Jadi kalian sudah tahu ya, misalnya kalian membeli sebuah altcoin katakanlah Sensbox, kalian punya modal $1.000. Pastikan kalian membaginya menjadi 10 kali pembelian atau 5 kali pembelian ya, $200, $200, $200, $200. Jadi setiap ada penurunan di support terkuat itulah kalian bisa melakukan pembelian, teman-teman ya. Dan menurut saya sampai kapan kita DCA ya, sampai kita sesuaikan modal kita, karena kita tidak akan bisa melawan wheels ya, karena kita sebuah investor retail. Kalau misalnya turun lagi kita kehabisan modal ya sudah, kita hold selama itu fundamentalnya baik. Kedua, gunakan indikator untuk menentukan titik masuk terbaik. Gunakan RSI seperti di sini ya, teman-teman ya. Pada saat oversold di sini adalah peluang-peluang untuk membeli. Meskipun ketika oversold kalian bisa melakukan scalping atau menjual di sini. Kalian beli di sini, kalian jual di sini ya. Kalian beli di sini, kalian jual di sini pada saat overbook. Itu adalah strategi yang aman menurut saya, teman-teman. Yang ketiga adalah diversifikasi investasi Anda di berbagai aset. Jadi tidak ada kripto yang dijamin untuk kembali ke level ATH sepanjang masa sebelumnya. Ya, ini adalah memberikan gambaran buat Anda untuk melakukan diversifikasi cryptocurrency. Jadi belilah 10 atau 20, teman-teman ya. Dan selanjutnya adalah lihat riwayat harga aset menggunakan trading view, gimana pergerakan transaksinya ya, apakah memang secara jangka panjang mereka terus uptrend ya, atau membentuk sebuah parabolik, teman-teman. Dan kalian, salah satu hal yang dapat membantu pemulihan aset adalah pembaruan besar atau pengembangan peta jalan. Jadi kalian wajib pantau roadmapnya, gimana proyeknya, use case-nya gimana, sentimen fundamentalnya gimana, promosinya gimana, rebrandingnya kripto itu gimana, itu wajib kalian tahu, teman-teman. Keempat, jangan panik ya. Ketika melihat divergensi RSI bullish pada grafik harian ya, kalian bisa mengalokasikan jumlah sekian untuk pembelian pada saat oversold RSI-nya, teman-teman. Dan menurut saya mengambil keuntungan adalah hal yang tampaknya mudah tetapi sangat sulit dikuasai. Betul sekali, karena kenapa? Pada saat itu adalah level keserakahan investor. Apakah kita akan take profit atau kita mesti gini, nanti kita take profit, nanti tiba-tiba harga akan turun. Ya, itu adalah level greed ya. Jadi pada saat kalian sudah memiliki beberapa ratus ribu persen atau pada saat kalian memiliki beberapa ratus persen profit, pada saat itulah kalian melakukan take profit. Jangan mengikuti level greed-nya atau takut pada saat kalian jual harganya akan naik. Jadi tetap santai aja, teman-teman. Oke, teman-teman, itu inti dari Crypto Winter. Thank you.